Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam salah satu rumahnya, masih dalam melanjutkan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Adabul Mufrad. Qala al-Imam Al-Bukhari babun maulal qaumi min anfusihim. Bab maula qaumin, maula ikhafiddin bisa dikarenakan beberapa sebab. Pertama, dikarenakan orang tersebut mantan budak, seperti Nafi' maula Abdullah ibnu Umar. Nafi' maula Abdullah ibnu Umar artinya Nafi' mantan hamba sahayanya ataupun budaknya Abdullah bin Umar. Makanya disebutkan maula ibnu Umar. Maula ini juga bisa dikarenakan dialah orang yang mengajaknya masuk Islam, seperti kakek Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu Al-Ju'fi. Imam Al-Bukhari penyebutannya Al-Ju'fi maulahum. Al-Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Ju'fi maulahum, artinya Ju'fi ini yang telah mengajak memasukkan kakeknya Imam Al-Bukhari Al-Mughirah. Kalau tidak disebutkan maulahum saja, maula ini kalau dikatakan hanya Ju'fi, Al-Ju'fi, Al-Bukhari Al-Ju'fi. Kalau hanya disebutkan seperti ini belum jelas, karena nanti dikira kalau Imam Al-Bukhari itu penisbatannya juga ada kepada Al-Ju'fi. Padahal maksud Al-Ju'fi di sini adalah maulahum. Harus ada pakai maulahum. Sekali lagi dikarenakan kakeknya Imam Al-Bukhari yang memasukkannya ke dalam Islam adalah suku Ju'fi. Makanya
Al-Ju'fi maulahum. Bukan Al-Ju'fi saja. Kalau dikatakan Al-Ju'fi saja tanpa maulahum, seolah Imam Al-Bukhari penisbatannya kepada bangsa Al-Ju'fi, suku Al-Ju'fi. Tapi ketika dikatakan Al-Ju'fi maulahum, artinya yaitu kakeknya Imam Al-Bukhari yang memasukkan dia ke dalam Islam adalah bangsa Al-Ju'fi ataupun suku Al-Ju'fi. An Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijma' li qaumaka. Rasulullah berkata kepada Umar, ijma' li qaumak. Umar, kumpulkan kaummu. Coba kamu kumpulkan kaummu. Fajama'ahum, maka Umar bin Khattab pun mengumpulkan kaummu, maksudnya adalah orang-orang Quraisy. Ya Umar, kumpulkan kaummu, maksudnya kumpulkan kaum-kaum Quraisy. Berarti kan ikhwatiddin tak termasuk orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor tidak termasuk orang Quraisy. Yang Quraisy itu mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah menyuruh Umar untuk mengumpulkan orang Quraisy. Ya Umar, ijma' li qaumak. Ya Umar, kumpulkan untukku kaummu. Falamma hadaru fajama'ahum, maka Umar pun mengumpulkan mereka. Falamma hadaru baban Nabi, dakhala alai Umar. Ketika sudah berkumpul seluruhnya, maka mereka pun mendatangi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar pun masuk. Umar pun masuk ke rumah Rasulullah. Jadi mereka yang datang beramai-ramai orang Quraisy, hanya yang masuk ke rumah Rasulullah hanya utusannya, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian faqala, dan dia berkata, qad jama'atu laka qaumi ya Rasulullah, aku sudah mengumpulkan kaumku berdasarkan perintahmu. Maksudnya apa ya Khafiddin? Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada sukunya, sangat perhatian kepada kaumnya. Karena memang dalam masalah Islam yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah ini adalah orang-orang kerabat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan dalam masalah ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan mereka. Umar, coba kau kumpulkan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian bawa kemari. Rasulullah ingin memberikan wejangan kepada mereka. Kemudian ikhwatiddin, dakhala alai Umar faqal, Umar pun masuk ke rumah Rasulullah dan berkata, qad jama'tu laka qaumi ya Rasulullah, sudah kukumpulkan orang-orang Quraisy. Fasami'a dzalikal ansor, ternyata orang Ansor mendengar kalau orang-orang Quraisy sedang dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan qad nazala fi Quraisyin al-wahyu, sepertinya orang-orang wahyu itu turun kepada orang Quraisy. Faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum, maka datanglah mereka, ada yang mendengar dan juga ada yang melihat
ma yuqalu lahum, apa yang akan dikatakan kepada mereka. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ternyata ketika orang Ansor mendengar orang-orang Quraisy dikumpulkan oleh Rasulullah dan mereka mengatakan ini seperti ada wahyu ini, mereka pun akhirnya ikut datang, ingin mendengar dan melihat apa sih yang akan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa mereka itu sangat antusias dengan ilmunya Rasulullah, sangat antusias dengan nasihat-nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat ikhwatiddin, para sahabat sudah sangat layak dan sangat tepat sekali kalau dikatakan orang yang paling antusias terhadap kebaikan. Kalau ada dalam Islam itu sebuah kebaikan, maka para sahabatlah generasi yang pertama sekali yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau ada kebaikan dalam Islam, kalau ada kebaikan di mana tak pernah dikenal kebaikan tersebut dari kalangan para sahabat, itu tandanya bukan sebuah kebaikan dalam Islam. Atau bisa saja itu sebuah kebid'ahan. Makanya dalam ayat disebutkan laukana khairan sabaquna ilaih. Seandainya memang itu adalah perbuatan baik, niscaya para sahabat terdahulu lebih dahulu untuk melakukan kebaikannya, bukan kita. Jadi tidak ada kebaikan yang terluput dari para sahabat, sementara kita yang melakukannya. Saya ulangi ikhwatiddin, kalau ada yang menyatakan dia kebaikan, kitalah yang pertama melakukannya, sementara para sahabat belum pernah melakukannya. Ini kebaikan ini menjadi tanda tanya. Kok ada kebaikan dalam Islam? Kok ada satu amalan soleh dalam Islam yang tidak diketahui oleh para sahabat? Ini perlu dipertanyakan sebagai tanda tanya yang sangat besar. Kok bisa? Padahal mereka seperti ini bentuknya, modelnya. Ketika mendengar Rasulullah mengumpulkan, mereka pun gak peduli. Yang penting kami juga kepingin dengar apa sih yang akan disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun keluar, maka Rasulullah SAW pun keluar. Faqama baina adhhurihim, maka Rasulullah pun berdiri di antara mereka. Faqala, dan bersabda, hal fikum min ghairikum, apakah ada di antara kalian yang tidak termasuk kaum kalian? Artinya apa ada yang hadir ini nggak termasuk kaum kalian? Maksudnya orang-orang Quraisy, ya. Orang Quraisy, ada nggak yang ini yang masuk ini yang bukan orang Quraisy? Kemudian qalu na'am, ada ya Rasulullah. Siapa itu? Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Di antara kami ada yang ikut hadir halifuna. Halifuna itu ikhwatiddin, dua suku yang saling bersumpah setia, saling menolong. Kalau suku si A bersumpah setia dengan suku si B, kalau suku A diserang orang, B akan membantunya. Demikian juga sebaliknya. Jadi halif itu artinya ikhwati sumpah, tapi sumpah untuk saling setia, saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling membantu di antara qabilah dengan qabilah yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatiddin, bisa berupa qabilah, bisa berupa keluarga. Misalnya keluarga si A dengan keluarga si B. Si A dan si B sudah bersumpah, pokoknya keluargamu, keluargaku, kita saling tolong menolong ya, saling membantu. Apapun yang terjadi kita harus senasib sepenanggungan. Itu ikhwatiddin. Kalau nanti si A diteror orang, si B yang bantu. Kalau si A, si B kesudahan, si A yang bantu. Itu namanya halif. Sumpah saling setia untuk saling membantu dan saling menolong. Tafina halifuna. Di antara kami ada yang orang-orang yang sudah bersumpah setia dengan kami. Yang sumpah setia kan ikhwatiddin dia bukan orang Quraisy. Bisa saja antara orang Quraisy dengan yang lain. Makanya sahabat yang hadir mengatakan,
Ada orang yang bukan termasuk Quraisy, orang yang bukan termasuk kaumnya Rasulullah. Siapa itu? Di antara yang halifuna, suku-suku yang sudah bersumpah setia. Wa ibnu ukhtina, dan juga anak dari kakak-kakak perempuan kami. Kenapa ya Khafidin? Kenapa kalau anak kakak kita atau anak adik perempuan kita enggak dikatakan termasuk sukunya? Karena ikhwatiddin, kalau seorang wanita, ya, seorang wanita, dia misalnya suku Minang, nikah dengan Nasution, anaknya apa? Nasution kan? Jadi keturunannya diambil dari ayahnya. Walaupun orang Minang juga mengambil suku dari ibu. Misalnya ibunya, contohnya apa ya? Suku Minang. Piliang ibunya. Kemudian ayahnya apa? Caniago. Ya. Ibunya Piliang, ayahnya Caniago. Anaknya nanti apa ya Khafidin? Piliang apa Caniago? Piliang, ikut ibu kalau suku Minang. Beda halnya dengan suku yang lain. Bapaknya Nasution, ibunya Basalamah. Ngeri nih. Oh, ya. Jadi anaknya apa? Basalamah? Enggak, Nasution. Itu Khafidin. Sama seperti orang Arab. Makanya ketika ditanya, ada enggak yang bukan suku kalian? Ada. Di antaranya yaitu anak kakak kami, keponakan kami dari kakak kami ataupun adik perempuan kami. Karena apa? Karena kalau adik atau kakak perempuannya itu menikah dengan laki-laki lain, anaknya ini ataupun sepupunya ini, ya, anaknya ini akan nisbatnya menjadi orang yang lain, menjadi suaminya. Saya punya anak laki-laki saya punya anak laki-laki atau anak perempuan, sukunya masih pakai suku saya. Kalau saya Simanjunta misalnya, ya, Simanjunta kurang keren. Sinaga, ya, saya Sinaga. Lahir anak saya laki-laki Sinaga. Anak saya ini menikah, punya anak, cucu saya apa namanya? Sinaga. Kakek ayah semua Sinaga semua. Tetapi kalau saya punya anak perempuan, anak perempuan saya apa? Sinaga. Iyalah, orang masih anak saya. Udah. Menikah, misalnya Sinaga menikah dengan siapa kira-kira? Basalamah gitu. Ingat gimana lah. Udah. Atau nikah dengan Harahap misalnya. Udah. Kemudian dia punya anak. Anak saya perempuan ini punya anak. Maka anaknya enggak lagi Sinaga, tapi sudah Harahap. Begitu. Makanya tes. Makanya ketika ditanyakan, apakah ada orang yang selain kalian? Mereka jawabnya ada. Di antaranya halifuna. Apa tadi halifuna? Yang sudah bersumpah setia untuk saling membantu. Kemudian ibnu ukhtina, dan anak saudari kami. Berarti sepupu ya. Sepupu dari saudari kami. Karena sudah tidak lagi satu marga, satu suku. Dia akan mengikuti suku ayahnya. Wa mawalina, dan para maula-maula kami. Sebagaimana yang kita katakan tadi ikhwatiddin, maula itu ada beberapa. Di antaranya maula dikarenakan apa tadi? Dikarenakan dia pernah dimerdekakan oleh seseorang. Makanya dikatakan maula. Seperti kita sebutkan tadi, Nafi' maula Abdullah bin Umar. Nafi' ini bukan apa-apanya Abdullah bin Umar. Tidak anaknya, tidak familinya, tidak kerabatnya. Nafi' ini dulu pernah menjadi mantan hamba sahaya Abdullah bin Umar. Lantas dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar.
tapi penisbatan maulanya tetap kepada Abdullah bin Umar. Makanya Nafi' maula Abdullah bin Umar. Di antara fungsinya ini khafidin, seandainya Nafi' ini tidak punya istri dan anak dan kerabat, meninggal, maka Abdullah bin Umar lah sebagai salah satu ahli warisnya. Itu fungsinya. Sebab-sebab seorang itu bisa mewarisi ada berapa? Kira-kira ada berapa? Pertama dikarenakan keturunan, ya kan? Ayah mewarisi anak, anak mewarisi ayah. Ada garis keturunan. Yang kedua dikarenakan pernikahan. Si fulan dengan si fulanah ini nggak ada hubungan apa-apa, tidak adik, tidak kerabat dan tidak apapun. Tapi ketika mereka melangsungkan akad pernikahan, maka si istri kalau meninggal dia akan mewarisi hartanya kepada suami. Suami pun kalau meninggal akan mewariskan hartanya kepada sang istri. Tuh, dikarenakan yang kedua karena apa? Pernikahan. Mertua dapat nggak ya Covid? Mertua dapat nggak warisan kita? Hah? Pertama antum punya harta dulu, baru cerita masalah warisan. Nggak punya harta kok mau warisi? Udah, punya dulu. Kemudian mertua dia nggak dapat. Mertua nggak dapat apa-apa. Tapi anaknya, dapat. Kalau anaknya yang istri kita, bukan yang lain. Ya, kalau yang anaknya istri kita dapat. Hanya itu. Adapun ipar-ipar kita nggak dapat ikhwatiddin. Nah dia. Yang ketiga dikarenakan apa? Dikarenakan maula, dikarenakan wala. Wala artinya hamba sahaya yang pernah dimerdekakan. Kalau si hamba ini yang sudah dimerdekakan, dia nggak punya anak, tidak ada ahli warisnya, maka tuannya yang pernah memerdekakan dahulu berhak mendapatkan harta warisan si mantan budak tersebut. Itu ikhwatiddin. Ya, itu kalau tidak ada kerabatnya. Adapun seperti anak tiri atau anak angkat itu semua tidak mendapatkan warisan. Anak susuan gimana? Termasuk anak susuan tidak mendapatkan warisan. Tapi mereka boleh diberi wasiat, mendapat wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, berikan harta saya 1/10 untuk anak itu, anak tiri saya. Tahu kan yang dimaksud anak tiri? Misalnya si A menikah dengan seorang janda, punya anak satu, anak bawaan, maka anak ini dikatakan anak tiri. Kalau si B juga seorang duda, bawa satu anak yang laki-laki, si A seorang janda, bawa seorang anak perempuan, maka anak si janda dan anak si duda, kalau mereka duda dan jandanya menikah, anaknya juga tidak menjadi mahram. Boleh dilangsungkan sekali dua. Mamanya nikah dengan bapaknya, anaknya nikah dengan anaknya. Boleh. Jadi walimahnya sekali hidang saja sudah. Ya tak usah 2 kali, banyak kali modalnya misalnya. Boleh. Kenapa? Mereka bukan mahram. Ya, mereka tidak mahram, tapi boleh mendapat wasiat. Jadi wasiat itu boleh diberikan kepada siapa saja yang bukan ahli waris. Karena ahli waris itu sudah mendapatkan bahagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan tidak boleh lebih daripada 1/3. Baik. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal fikum min ghairikum, apakah di antara kalian ada yang bukan kerabat kalian, yang bukan Quraisy? Mereka mengatakan ada ya Rasulullah, yaitu halifuna, yang mereka berjanji setia. Kemudian ibnu ukhtina, dan anak-anak daripada kakak-kakak kami yang perempuan. Ini mereka juga katakan juga termasuk kami. Kemudian wa mawalina,
dan mantan-mantan budak kami. Ya, dan mantan-mantan budak kami. Tadi maula apa ikhwatiddin? Ada yang satu boleh juga dikatakan maula kalau dia yang pernah memasukkan dia dalam Islam. Dia boleh menisbatkan dirinya kepada orang tersebut. Misalnya begini ikhwatiddin. Ada seorang yang agamanya Kristen. Kemudian dia pergi ke suatu kampung. Yang kampung tersebut sukunya misalnya penduduknya kita katakanlah Harahap misalnya. Atau Nasution. Atau Tarigan misalnya. Ya, misalnya nih. Kemudian suku Tarigan inilah, marga Tarigan inilah yang telah memasukkan dia ke dalam Islam. Yang Kristen ini sukunya apa kira-kira ya marganya yang terkenal, yang bukan Islam? Apa? Silitonga nggak ada Islam. Litonga juga banyak Islam. Oh udahlah kita ambil Simanjuntak aja deh. Ya, Simanjuntak. Itu kan Batak Toba kan, Simanjuntak kan? Itu yang serem-seremnya itu. Simanjuntak. Baik. Dia ini boleh mengatakan, misalnya namanya siapa misalnya? Namanya dirubahlah yang tadinya S Pak Pahan misalnya, S Simanjuntak misalnya. S itu misalnya entah Selimut Simanjuntak. Udah. Dia boleh mengatakan bahwasanya S Simanjuntak dan apa tadi? Tarigan Maula. Gitu dia. Tarigan Maula. Jadi dia enggak suku Tarigan. Dia sukunya Simanjuntak. Jangan disetel-setel lagi. Jangan ditendang. Jadi Tarigan Maula. Kalau nggak dikatakan Tarigan Maula, nanti dikira dia sukunya Tarigan. Dikira nanti dia termasuk Tarigan. Tapi karena dikatakan Maula, maka orang tahu, oh ini maksudnya dia adalah dia itu dulu diislamkan oleh yang orang-orang yang marganya Tarigan, gitu ya ikhwatiddin, lebih kurang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halifuna minna. Halifuna minna. Orang yang sudah bersumpah berjanji setia minna, termasuk kita. Ya, termasuk kita. Halifuna minna. Orang yang bersumpah setia maka dia termasuk kita. Wa ibnu ukhtina minna. Anak dari kakak kita juga termasuk kita. Karena ikhwatiddin orang-orang Quraisy terdahulu ya, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kerabat itu yaitu yang laki-laki, anak laki-laki, laki-laki. Itu dia. Tapi kalau dia perempuan punya anak, itu dianggap sudah kerabat. Tidak orang-orang yang terdekat. Mereka katakan al-ab'ad, kerabat-kerabat yang jauh. Mengapa? Karena dia sudah dibawa oleh suaminya. Kemudian anaknya juga sudah diambil marganya ataupun penisbatannya kepada ayahnya suaminya. Ayahnya bukan lagi kepada ibunya. Itu ikhwatiddin. Makanya salah satu yang dipandang dekat oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, kalau yang penisbatannya masih tetap. Jadi anak laki-laki punya laki-laki, adik laki-laki, cucu laki punya cicit laki-laki begitu. Tapi kalau sudah diperantarai oleh perempuan dan perempuannya punya anak, maka anaknya itu dianggap bukan kerabat dekat.
ibunya masih, ya, ibunya masih, tapi anak si ibu tidak lagi, karena penisbatannya sudah kepada ayahnya. Paham ya? Dan hal itu dibantah oleh Rasulullah. Ibnu ukhtina minna. Ibnu ukhtina minna. Anak dari kakak perempuan kita itu termasuk kita, termasuk kerabat kita. Walaupun sukunya sudah mengikuti ayahnya, namun itu semua adalah sepupu-sepupu yang termasuk dalam kategori keluarga dekat kita. Makanya kan ikhwatiddin, kalau kita lihat silsilah Rasulullah, keluarganya, kan jarang kita dengar siapa bibi Rasulullah. Yang paling sering itu adalah paman Abu Lahab. Dari yang kufur-kufurnya sampai yang muslim-muslim disebutkan. Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, Abbas, Haris, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian siapa lagi? Zubair. Itu ikhwatiddin. Tapi yang bibi, ada yang bibi Rasul itu ada, ya, tapi jarang-jarang menjadi sebutan. Itulah ikhwatiddin, jarang-jarang menjadi sebutan. Yang disebut selalu yang laki-laki. Inilah dibantah oleh Rasulullah. Sepupu kita, walaupun dia dari kakak kita yang perempuan ataupun adik perempuan, itu tetap kerabat dekat. Itulah orang Arab, ikhwatiddin. Beda halnya dengan orang Indonesia. Malah yang ada keturunan ke mamak-mamaknya itu yang dekat. Seperti kita punya paman, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu. Tapi kita orang Indonesia lebih dekat dari ke paman atau bibi dari pihak ibu ketimbang dari pihak ayah. Coba perhatikan. Lebih dekat kita ke family pihak ibu ketimbang family pihak ayah. Kebalikan dari orang Arab dulu. Kalau orang Arab lebih dekat dari family ke pihak ayah ketimbang pihak ibu. Itu ikhwatiddin. Itulah orang Indonesia. Dia memang muyulnya itu ke perempuan. Ya, dekatnya ke perempuan. Apalagi kalau sudah ayahnya meninggal, itu bisa dibilang bisa putus kerabatnya dengan ayah, kerabat ayah. Tapi kalau kerabat dengan ibu, masya Allah, kita bisa datang bolak-balik untuk makan aja. Dianggap apa? Ibu kita. Tapi kalau kita ke bibi dari pihak ayah, kan agak segan-segan. Gimana yang antum merasakan? Iya, iya. Antum gimana? Iya, enggak tahu. Oh, enggak punya bibi. Oh punya, tapi enggak. Gimana? Komentar antum gimana? Supaya enggak jadi mimpi nanti kan jadi membuncah dalam dada antum. Hah? No comment. Iya. Antum kenapa sih? Oh, enggak ada. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wa mawalina minna, dan mantan-mantan budak kita juga termasuk kita. Wa antum tasma'un, dan kalian mendengar. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, auliaku, wali-waliku dari kalian itu hanyalah yang bertakwa saja. Jadi ketika Rasulullah mengumpulkan kerabat-kerabatnya yang terdekat, ikhwatiddin, orang-orang Quraisy, Rasulullah ingatkan bahwasanya yang menjadi orang terdekatku nanti di hari kiamat ataupun yang menjadi wali-waliku nanti, ya, yang menjadi waliku itu bukan suku, tapi berdasarkan siapa yang bertakwa. Itu dia. Walaupun kalian orang Quraisy, termasuk suku terdekat, termasuk kerabat terdekatku, tapi itu semua tidak ada pengaruh sama sekali terhadap kedekatan kepadaku. Makanya Rasulullah pernah katakan, man batta'a bihi dinuhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang agamanya itu lambat. Agamanya lambat maksudnya kurang taat, lambat agamanya. Suka melakukan perbuatan dosa, enggan melakukan perbuatan amalan soleh.
Yang seperti ini tidak akan mempercepat dikarenakan nasabnya. Oh, dikarenakan orang Quraisy dia, maka udahlah nggak apa-apa walaupun dia minum khamar nggak masalah, walaupun dia nggak sholat nggak masalah. Kenapa? Orang Quraisy. Termasuk ikhwatiddin yang mengaku-ngaku sebagai Habib. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai Habib, kalaupun memang benar dia dari anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, posisi dia sebagai Habib tidak ada dispensasi untuk berbuat maksiat. Tidak ada. Tetap yang dicintai Rasulullah yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka taat, dia Habib misalnya, habaib. Ya. Memang betul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah radhiyallahu anha misalnya dan dia taat pula. Masya Allah, itu sudah punya derajat yang hebat. Kenapa? Keturunan Rasulullah dan orangnya soleh, menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mereka suka berbuat maksiat, ini merusak keluarga Rasulullah sallam. Dosanya juga beda. Apalagi kalau hanya ngaku-ngaku, ya, hanya ngaku-ngaku. Ente Habib, iya. Ane keturunan Bu Fatime, Fatimah maksudnya, ya. Keturunan Bu Fatime, yang mana? Begitu kan? Keturunan anak Rasulullah, enggak, yang tukang tahu, berarti bukan Habib dia. Itu Hafiddin. Jadi kalaulah memang dia keturunan Rasulullah dan dia taat, itulah yang menjadi wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia tak taat, betapapun dekatnya hubungan kerabat dengan Rasulullah, maka dia tidak termasuk wali Rasulullah. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya waliku yang ada di antara kalian khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Fa in kuntum ulaika fadak. Kalau memang kalian termasuk orang yang murtakun, termasuk orang yang bertakwa, fadzaka, ya sudah, berarti baguslah. Wa illa fanduru. Kalau ternyata tidak, kalian orang-orang Quraisy, termasuk sukuku, termasuk kerabatku, ternyata kalian bukan orang-orang yang bertakwa, fanduru. Tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu saja azab Allah akan datang. Tunggu saja siksaan Allah akan turun. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah ya'tuna bil athqal wa ta'tuna bi athqali fayu'radu 'alaikum. Jangan sampai nanti di hari kiamat orang-orang datang membawa amalan-amalan baik sementara kalian malah datang membawa dosa-dosa. Fayu'radu 'alaikum, maka yu'radu ankum, maka Allah pun berpaling dari kalian. Kalian pun dipalingkan. Tidak dipedulikan. Padahal seharusnya mereka itu karena kerabat Rasulullah seharusnya lebih berhak untuk menjadi orang yang bertakwa, mendapat nilai yang khusus. Tetapi kalau kalian malah membawa dosa dan maksiat, fayu'radu ankum, maka berpaling dari kalian. Tak dipedulikan lagi. Tsumma nada faqala, kemudian beliau mengumumkan, berteriak ataupun memanggil dengan suara yang kuat, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Wa rafa'a yadayhi yadauhuma ala ru'usil Quraisy, maka beliau mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di atas kepala orang-orang Quraisy, bukan di atas kepala orang Quraisy begini, gitu. Ha ayyuhan nas, kira-kira. Ini kan kalau orang berdiri kita begini, tangannya kan posisinya berada di atas kepala. Ya ayyuhan nas wa yad'u yadayhi wa rafa'a yadayhi yad'uhuma ala rusul Quraisy. Ya ayyuhan nas, beliau angkat tangannya dan meletakkannya di kepala orang Quraisy. Jadi bukan tepat di kepala orang Quraisy begini, bukan. Ya ayyuhan nas, begini dia. Kemudian Ayuhan nas, inna Quraisyan ahlal amanah. Wahai manusia sekalian, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang memegang amanah.
Mambagha bihim, barang siapa yang berbuat zalim terhadap orang-orang Quraisy. Qala Zuhair adhunnu awathir. Zuhair mengatakan, sepertinya beliau juga mengatakan awathir. Awathir itu ikhwatiddin, yaitu sesuatu yang sifatnya dosa ataupun dengki. Ayuhan nas, inna Quraisya ahlal amanah. Sesungguhnya inna Quraisyan ahlal amanah. Sungguhnya orang Quraisy adalah suku yang memegang amanah. Sampai begini-begini. Karena kan tadi sudah kumpul Quraisy dan orang Ansor. Sebenarnya mereka nggak disuruh untuk ngumpul. Tapi ketika mereka mendengar orang Quraisy ngumpul, mau ada yang disebutkan oleh Rasulullah, akan mendapatkan wejangan dari Rasulullah, akhirnya orang Ansor pun ikut ngumpul. Ya, wahai orang Quraisy, wahai manusia sekalian, sesungguhnya orang Quraisy adalah orang-orang yang megang amanah. Barang siapa yang berbuat zalim kepada mereka, maka kabbahullahu limin kharihi min kharaihi, maka Allah akan telungkupkan wajahnya. 3 kali Rasul katakan, Allah akan telungkupkan wajah mereka. Artinya mereka yang bersikap zalim, mereka yang dengki serta iri kepada orang-orang Quraisy. Itu ikhwatiddin. Jadi di sini adanya keutamaan orang Quraisy dibandingkan suku-suku yang lain. Kenapa lebih utama ikhwatiddin? Apa memang suku itu bisa lebih utama? Kalau kita lihat memang bisa. Oleh karena itu, sejak Fathul Kota Mekah, penaklukan kota Mekah, itu orang-orang Quraisy seluruhnya masuk ke dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang tetap memegang kekafirannya. Itu ikhwatiddin. Semua orang Quraisy sudah masuk ke dalam Islam. Dan mereka yang tadinya menjadi musuh Rasulullah berubah menjadi orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin. Ya, yang tadinya musuh Rasulullah berubah menjadi orang-orang yang sangat membela Rasulullah SAW. Contohnya apa ikhwatiddin? Yang masuk Islam ketika Fathul Kota Mekah. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau Khalid bin Walid itu sudah duluan masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid sudah lebih dahulu masuk Islam. Dan dia juga termasuk dalam pasukan yang jumlah 10.000. Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sofyan, itu yang gembong-gembongnya ini, yang pemimpin-pemimpinnya. Termasuk juga istrinya Abu Sofyan, Al-Harbi, siapa? Hindun. Ya, Hindun. Kalau saya tanya pada antum, apa yang terkenal dari sejarah Hindun? Makan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ikhwatiddin, terakhir saya baca bahwasanya kisah itu kisah yang dhaif. Bahwasanya Hindun makan jantungnya paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu ikhwatiddin. Kisah ini kisah yang ada unsur Syiahnya. Saya lupa di mana saya baca. Tapi saya juga baru tahu itu. Insya Allah kan. Selama ini taunya kita ya begitu. Kisah Hindun ini. Ternyata sanadnya sanad yang dhaif. Coba nanti antum cari-cari lagi. Ya. Waktu itu karena sekilas. Makanya dan memang baru kali itu dengarnya, bacanya. Dinyatakan bahwasanya sanadnya dhaif. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari hadis di atas ini, ya, banyak hal yang bisa kita ambil simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian dengan kaumnya. Ya, Rasulullah sangat perhatian dengan kaumnya. Dan itu adalah kaum suku Quraisy. Makanya Rasulullah pernah katakan sungguhnya Allah itu mengistimewakan orang Arab dibandingkan yang non-Arab. Kemudian Allah mengistimewakan suku Quraisy dibandingkan suku Arab yang lainnya. Kemudian Allah mengistimewakan Bani Hashim dibandingkan suku Quraisy
bani-bani suku Quraisy yang lainnya. Dan Allah mengistimewakan aku dari kalangan Bani Hashim. Jadi memang suku Quraisy adalah suku yang paling istimewa di muka bumi ini. Jadi jangan iri. Yang antum orang Batak, sudahlah terimalah nasib antum sebagai orang Batak. Ya. Begitulah ikhwatiddin. Oleh karena itu salah satu syarat untuk menjadi khalifah yaitu suku Quraisy. Ketika Rasulullah SAW wafat, ikhwatiddin, itu kan para sahabat berkumpul di tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Kalau antum pergi ke Masjid Nabawi ke arah kiblat, ya, di arah kiblat itu ikhwatiddin di sebelah kanan. Jadi kalau kita pakai arah kiblat, ini kiblat nih, kanannya sebelah mana nih? Sana ya, sana kiri. Udah, kanan sebelah sana. Di pintu yang sudut sana, yang paling belakang, saya lupa nomor-nomornya. Itu nanti antum akan temukan sebuah kebun rindang, pohon-pohon, ya, banyak juga bunga-bunga. Pokoknya kalau sekelilingnya itu tandus, maka di situ memang dibuat oleh kerajaan Saudi Arabia sedemikian hijau. Bahkan burung-burung pun dilepas di situ. Enggak lebar ikhwatiddin. Tapi itulah, di situ ada burung-burung, kicauan burung ada di situ. Disitulah tempat Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah SAW wafat, kan ini ada perdebatan. Siapa yang akan mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang Ansor sudah punya kandidat, ya. Dan ketika para sahabat sibuk mengurusi Rasulullah, orang-orang Ansar sudah mulai menunjuk siapa kandidatnya pengganti Rasulullah. Sehingga waktu itu dilaporkanlah kepada Abu Bakar dan Umar bahwasanya orang-orang Ansar sudah menunjuk pemimpin pengganti Rasulullah. Maka ikhwatiddin, para sahabat yang Quraisy pun berkumpul pergi ke tempat Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah mereka berembuk. Ya, di situ mereka berembuk dan situ sempat terjadi perdebatan hingga akhirnya Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya saya mengangkat, ya, bagaimana kalau kita tunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Mendengar nama Abu Bakar semuanya setuju, nggak ada yang nggak setuju, ya. Mendengar nama Abu Bakar ya, seolah-olah macam belum pernah dengar Abu Bakar. Ya. Kalau Abu Bakar, oh kami setuju. Dari suku Ansor, dari orang Ansor setuju, orang-orang Muhajir juga setuju. Makanya semua membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu ikhwatiddin. Itu di Saqifah Bani Sa'idah. Alasannya pertama apa ikhwatiddin? Karena dia termasuk suku Quraisy. Yang kedua, dia adalah orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Rasulullah pernah menyuruh dia menggantikan beliau untuk mengimami kaum muslimin. Ketika beliau sakit kan beliau katakan kepada Aisyah, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar dia mengimami orang salat. Itu ikhwatiddin. Itu waktu Rasulullah tidak sanggup mengimami para sahabat untuk sholat berjamaah, Abu Bakar yang gantikan. Demikian ikhwatiddin. Sehingga ketika disebutkan nama Abu Bakar, seluruhnya setuju untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu apa artinya ikhwatiddin? Khalifah artinya pengganti. Khalifah, pengganti Rasulullah. Makanya ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, nggak dikatakan khalifah Rasulullah karena nggak pas. Seharusnya kalau Umar khalifati Rasulillah, dua dia, penggantinya Rasulullah, karena kan dia sudah dua kali. Kalau Abu Bakar khalifatu Rasulillah, yaitu pengganti Rasulullah. Kalau Umar penggantinya Rasulullah.
Artinya pengganti Abu Bakar. Abu Bakar itu khalifah, pengganti Abu Bakar khalifah juga. Jadi penggantinya Rasulullah. Khalifati Rasulullah. Susah manggilnya. Disitulah muncul ide panggilan Amirul Mukminin. Itu awalnya muncul kalimat Amirul Mukminin. Sejak zaman Umar, Utsman, Ali, maka dipanggillah khalifah dengan panggilan Amirul Mukminin. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini juga ikhwatiddin menunjukkan bahwasanya seorang dai memang harus memperhatikan juga keluarganya. Jangan tak peduli dengan keluarganya dalam masalah dakwah. Tapi begitupun ikhwatiddin, biasanya juga penentangan itu juga datang dari keluarga. Ya. Misalnya kalau kita berdakwah kepada paman kita, paman itu ketika kita dakwahi, dia terbayang oleh dia, ini anak ini yang kuceboin dulu ini. Yang ingusnya yang keluar masuk aku yang ngelap. Kok tiba-tiba dia pula yang berdakwah? Gitulah kira-kira ikhwatiddin. Akhirnya sering itu sulit. Ya, ketimbang kalau kita berdakwah kepada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, kalau kerabat ini ikhwatiddin, sejak kecil kita bersama mereka, kau pula yang berdakwah. Ingat nggak kau yang curi bakwan sehari sampai 3 kali? Diingatnya salah-salah kita itu. Ya namanya juga orang bertaubat kan, ikhwatiddin. Diingatnya, kan kau dulu yang suka minum ya kan? Kan kau dulu begitu ikhwatiddin. Jadi yang lalu-lalu yang diingatnya. Sementara yang ketemu sudah gede kan, taunya soleh aja udah. Wih soleh kali Ustadz ini, soleh kali. Mereka nggak tahu gimana prosesnya. Jadi mengingat kesalahan-kesalahan yang lalu itu juga bisa menjadi kendala, ya kan? Bang, nggak boleh merokok. Alah, kau ingat kau 3 slok kau ngokok 1 hari kan? Itu pun kau curi dari kamarku kan? Ingat dia. Begitu ikhwatiddin. Nggak boleh musik. Ya Allah, nggak boleh musik. Ingat nggak kau main bass, begitu kan? Ingat nggak kau begini-begini? Kenapa? Namanya juga sejak kecil. Itu ikhwatiddin. Itu juga salah satu kendala. Beda halnya yang kita bertemu dia kita sudah tobat, sudah hijrah, dia juga baru kenal itu, tidak ada kendalanya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi intinya bahwasanya ya, baik itu maula, mantan budak, orang yang bersumpah janji setia, demikian juga anak-anak dari saudari-saudari kita, itu semua termasuk kerabat kita, bukan orang-orang yang jauh. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada antum yang mau bertanya. WA-nya saya aktifkan. Silakan antum bisa menulis pertanyaan di nomor 08 berapa ya? Lupa saya. 0895 6113 27778. Kosong 8 95 6 113 27778. Thayyib, yang mau pakai tulis juga silahkan. Ini supaya memudahkan yang jauh-jauh, yang akhwat juga. Thayyib, sudah banyak yang masuk. Kok cepat kali masuk sampai 20-50 nih? Ini berarti sudah persiapkan nih sebelumnya ini berarti ini. Ya. Apa itu? Ya. Gak boleh. La wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Mengapa demikian? Karena ahli waris itu sudah mendapat jatah yang Allah tentukan. Misalnya nih, saya punya harta 1M. Saya berwasiat, nanti kalau saya meninggal, maka rumah saya yang harganya 700 juta itu untuk istri saya.
sisanya bagi-bagi ke anak-anak. Gak boleh. Kenapa? Istri itu jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa in kana lakum waladun falahumut thumunu mimma taraktum. Maka bagi si istri itu mendapatkan 1/8 apa yang kan tinggal. Fa illam yakul lakum walad falahunna rubu'. Kalau kalian para suami tak punya anak, maka si istri mendapat 1/4. Jadi nggak bisa dapat yang lain. Dia sudah ditentukan oleh Allah. Nanti kalau saya meninggal, rumah saya yang di sana itu untuk anak saya nomor 1 nggak boleh. Karena anak-anak jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Ustadz mohon nasihat dan tips cara belajar bahasa Arab. Karena anak pernah belajar bahasa Arab tapi gagal. Sekarang ingin belajar lagi. Ikhafiddin. Kenapa orang sangat antusias belajar Inggris, bahasa Inggris? Karena dia melihat adanya satu hal yang penting. Satu hal yang penting, keren, terlihat keren. Begitu masuk, begitu dia les bahasa Inggris sebulan, itu bawaannya sudah yes no terus. How are you man? Cuma itu aja dia pahamnya. Tapi kan dia bangga, Ikhwafiddin. Dia bangga, dia merasa itu keren. Dia pede dengan itu, Ikhwafiddin. Dia merasa itu penting. Dia merasa dengan bahasa Inggris dia bisa kerja, itu jadikan sebagai modal dasar dia untuk bisa melamar kerjaan, sebagai prestise juga, ya kan? Kan sering kalau ada orang yang sehari-hari pakai bahasa Inggris, orang benar, hebat, keren kali nih anak bapak pakai bahasa Inggris. Itulah sebabnya mengapa kita semangat mau bayar berapapun tak masalah. Adapun bahasa Arab, Ikhwafiddin, kita nggak menganggap gitu penting. Itu permasalahannya. Dan kita nggak menganggap itu keren. Nggak menganggap itu keren. Nggak menganggap itu satu yang perlu dibanggakan dan kita pede. Kalau kita ketemu kawan kita, bisa kita katakan, "Hey man, how are you?" Ya kan? Tapi coba, "Akhi, kaifa haluk?" Apa ente ini? Abu Jahal ya katanya. Jadi Ikhwafiddin nggak keren. Tapi kalau bahasa Inggris dianggap keren, itu dia permasalahannya. Karena kita akan bisa sungguh-sungguh ketika kita sudah merasa itu satu hal yang penting untuk kehidupan kita. Apakah bahasa Arab itu tak penting? Bahkan bahasa Arab itu, Ikhwafiddin, lebih penting dibandingkan seluruh bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu, dengan bahasa Arab kita bisa memahami Islam dengan cara yang baik, karena itu merupakan salah satu alat. Coba saya tanya antum, ketika seseorang ingin mencari kerja di Saudi Arabia, kira-kira dia les bahasa Arab nggak? Les. Gagal nggak kira-kira? Ada nggak yang gagal? Ya enggak. Orang dia kepingin pakai bahasa Arab, kepingin kerja, karena dianggap apa? Dianggap ini penting. Ada lagi yang belajar sastra Jepang. Hari-hari hai itu aja. Kalau kita lihat, apalah sastra Jepang, mau diapain? Di sini juga nggak pakai bahasa Jepang. Ternyata Ikhwafiddin, mereka belajar ada tujuannya supaya bisa bekerja di Jepang. Di sana gajinya tinggi. Begitu Ikhwafiddin. Tujuannya dunia. Sementara Arab itu tujuannya akhirat. Bahkan Ikhwafiddin, les bahasa Arab itu boleh dikatakan biayanya jauh lebih murah ketimbang les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, apalagi bahasa Prancis. Lebih murah. Itu pun banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Les bahasa Arab 1 semester 4 bulan hanya 50.000 misalnya tuh. Misalnya, ya kan? Itu pun ada juga yang Ustadz cicil bisa 3 bulan. Ya Allah, masih cicil juga lagi. Udah.
Nanti tiba-tiba hilang. Kenapa? Sudah semakin sulit belajarnya Ustadz. Putus-putus leher. Sudah putus-putus di sini. Orang kita nggak sungguh, ikhwatiddin. Masih ingat belajar matematika? Iya kan? Kan sedikit yang suka belajar matematika, ya kan? Sedikit sekali, ikhwatiddin. Tapi kan mau nggak mau harus kita pelajari. Dari mulai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi kita belajar matematika. Padahal kita boleh kata udah mau muntah itu. Dia bagian sosial. Udah. Kemudian yang dipelajarinya nanti limit, integral, sudut-sudut. Coba saya tanya, siapa di antara antum yang sekarang sudah bekerja menggunakan sudut-sudut itu? Sinus, kosinus, tangen, kotangen. Coba. Ada? Coba ada itu di tangan? Enggak ada kan? Ada bukan enggak ada. Ada bukan enggak ada. Tapi kan sangat jarang. Kita tengok sudut, ngapain kita ukur-ukur? Berapa derajat? Ngapain? Itu orang buat bangunan tuh enggak pernah ukur-ukur sudut dia. Dia punya yang bisa digantungkan itu, sudah 60 lah itu dah. Begitu, begitu mudah. Enggak pakai mau datar, sudah pakai water pass, datar. Kalau balonnya di tengah, kalau udara di tengah, sudah datar lah itu. Walaupun nanti gini-gini juga datar lah itu dah. Anggap sah lah itu dah. Begitu, ikhwatiddin. Jadi jarang juga digunakan. Jadi harus tekankan pada diri kita apa pentingnya, apa urgensi bahasa Arab itu dulu. Kalau kita nggak mengerti dan kita nggak camkan, tetap saja ikhwatiddin. Masuk, pulang, masuk, lepas lagi. Hasil isim fi'il huruf lepas. Nanti daftar lagi, itu lagi isim fi'il huruf, nggak habis-habis. Kalau sudah masuk sorob, fa'ala fa'alu, sudah 10 tahun, fa'ala fa'alu, nggak, kenapa? Nggak nyambung. Orang nggak lanjut. Lepas lagi, kemudian semangat lagi, daftar lagi, fa'ala fa'alu, nggak maju-maju. Itulah nasibnya. Antum jangan tanya 2 kali. Kalau antum tanya 2 kali, nanti ke atas dia larinya. Itu dia. Kalau tanya 2 kali, ke atas larinya. Yang di atas ini kemungkinan nggak dibaca. Makanya sampai cepat. Kapan sebaiknya seorang ayah menasihati keluarga anak istrinya mengingat tentang adab akhirat seperti yang dilakukan oleh Nabi? Apakah sepekan sekali, sepekan 2 kali? Khafiddin mengingatkan itu ya disempat-sempatkan kapan punya kesempatan. Ya. Kapan punya kesempatan kita bisa masuk di saat time yang tepat, suasana yang tepat, masuk. Misalnya kita dengan istri kita ya qadarullah kita dapat istri nggak pakai jilbab, karena memang kita dulu juga nggak suka dengan yang pakai jilbab, iya kan? Tapi alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat, tinggal istrinya yang belum tobat. Udah. Suasana yang bagus, bisa ngobrol deh. Sebenarnya nutup aurat itu apa sih deh hukumnya? Begitu, pura-pura bodoh aja walaupun betul-betul bodoh dia. Sebenarnya gimana sih? Wajib lah bang, pakailah deh, begitu. Panas bang, ya begitu. Itu sudah masuk, ya. Tapi itulah antum harus punya wibawa. Kalau antum nggak tepat dan kurang wibawa, dek pakai jilbab lah dek. Bang, abang kalau nggak suka denganku seperti ini, silahkan keluar dari rumah makku ini. 15 tahun tinggal tempat maknya dia. Bisa seperti itu. Atau istrinya yang memang kasih nafkah. Atau istrinya bekerja, gajinya dia lebih besar dibandingkan suaminya. Suaminya gajinya 1,5 juta, istrinya 10 juta. Ya, mungkin dia asisten manajer, atau mungkin juga istrinya general manajer, begitu. Yang nggak bisa pakai jilbab, kenapa? Dia punya klien-klien, punya proyek sana sini. Mungkin dia juga bertemu dengan orang-orang asing, para bule-bule. Suaminya yang 1,5 juta gajinya itu ngomong, udah mulai taubat, dek, pakai jilbab lah dek. Istrinya katakan, jadi kalau aku pakai jilbab, abang yang mau kerja. Memang cukup yang 1,5 juta itu. 1,5 juta itu bang, itu hanya untuk beli pelet kucing kita ini.
Samponya kucing kita ini 250.000 bang. Sampung abang aja yang lempul. Ikhwafiddin. Jadi banyak hal. Jadi cari momen yang tepat begitu ikhwafiddin ya. Jadi nggak bisa kita akan berapa kali. Kalau momennya setiap hari itu bisa 3 kali 4 kali, masuk. Kalau kira-kira hanya sekali, jangan. Hanya sekali. Kalau kira-kira nggak bisa, jangan. Karena nanti dia akan menolak ikhwafiddin. Ya, menolak. Itulah dia. Ustaz, saya sering melihat orang sedang sholat lalu menggunakan tangan kirinya, misalnya untuk menggaruk, menutup mulut ketika sedang menguap. Apakah ada dalilnya dengan tangan kiri? Ikhwafiddin, yang ada dalilnya, idza tasa'aba ahadukum fis sholati falyaqdim mastata'. Apabila salah seorang kalian sedang sholat dan dia mau menguap, falyaqdim mastata', maka dia tahan semampunya, jangan sampai membuka mulutnya. Dalam hadis yang lain, ikhwafiddin, hendaklah dia memegang mulutnya dengan tangannya. Memegang mulutnya dengan tangannya. Jadi ikhwafiddin, ketika kita menguap, itu tangan bukan untuk menutupi mulut, tapi mulut tetap menguap. Begini, kan biasa begini. Ini masih buka nih. Tapi mulut hanya sekedar, tangan sekedar untuk menutup. Enggak begitu maksudnya. Tangan ini digunakan untuk menahan supaya mulut tidak terbuka. Jadi kan ditahan nih, ditahan. Kalau nggak sanggup, tangan main. Begitu. Nggak sanggup juga istri suruh gitu. Itu fungsinya. Jadi bukan mulut tetap terbuka, hanya ditutup dengan tangan. Itu ikhwafiddin. Dan Allahu alam, saya juga nggak tahu apakah ada ketentuan harus kiri. Allahu alam. Sepengetahuan saya hanya itu. Ya, dia tahan semampunya. Kalau nggak tahan juga boleh gunakan tangan. Dipegang seperti orang kalau anak yang mau nangis, yang nangis ikhwafiddin, sudah capek kita, nggak bisa diamkan. Gimana antum diamkannya? Gitu kan? Ya kan? Kan dia begitu. Nggak bisa buka mulutnya. Begitu. Kita menahan nguap. Itu fungsinya. Beda halnya dengan bersin. Kalau bersin iya, fungsi mulut untuk menutup supaya nggak muncrat kemana-mana air liur kita. Begitu bu. Itu bisa kemana-mana larinya. Makanya tidak disuruh kita menahan bersin. Mau bersin ditahan? Enggak. Disilakan bersin, hanya tahan suara, tutup mulut. Sehingga dia tidak kemana-mana suaranya dan udara juga kemana-mana. Itu dia. Bersin tetap, tapi mulut ditutup. Itu ikhwafiddin. Itulah bedanya bersin dengan menguap. Makanya Rasulullah katakan, al-'itasu minallah wat-tatha'u minasyaiton. Bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Ustadz, mengapa dakwah salaf dibenci? Yang benci-benci, yang rindu-rindu. Ya. Demikian itu biasa sejak dulu. Yang benci-benci, yang rindu-rindu, bahkan sering tuduh mengkafirkan, mensyirikkan, bid'ahkan. Iya, memang ikhwafiddin. Kalau memang pantas dikafirkan, dikafirkan. Kalau pantas dibid'ahkan, dibid'ahkan. Kalau pantas disyirikan, disyirikan. Seperti ada orang yang berdoa ke kuburan, minta syafaat, minta jodoh, pergi ke kuburan fulan. Syirik gak ini? Syirik. Ya sudah sepantasnya, Pak, ini perbuatan syirik. Kalau ada orang yang sempat, ada orang yang membuat sesajian, dilarung ke laut, kepala lembu lah, buah-buahan lah, kita katakan, Pak, jangan, ini perbuatan syirik. Masa yang syirik gak kita katakan syirik? Yang syirik kita katakan syirik. Tetapi ikhwafiddin, karena orang gak suka disirik-sirikan perbuatannya, maka dikatakan,
Orang itu mengkafir-kafirkan. Ikhwafiddin, ketika kita mengatakan ini perbuatan syirik, bukan berarti orangnya musyrik. Ketika kita katakan ini perbuatan kufur, bukan berarti kita katakan kau kafir. Beda. Menyatakan orang kafir itu perlu syarat. Perlu syarat, ikhwafiddin. Dengan contoh, ketika seorang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Berarti kan sahabat tadi sudah berbuat syirik dengan menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah katakan kau musyrik? Kan tidak, ikhwafiddin. Itu dia. Karena menyatakan kau musyrik, kau kafir, itu harus memenuhi syarat. Kalau tidak, faman qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka salah seorang mereka pasti ada yang kafir. Kalau yang dituduh enggak kafir, maka yang menuduh yang kafir. Itu ikhwafiddin. Jadi seringnya seperti itu ketika kita katakan ini perbuatan syirik. Oh, orang itu mensyirik-syirikan. Ini perbuatan kafir, orang itu mengkafir-kafirkan. Jadi karena sentimennya seperti itu. Contoh lain, yaitu bahasa suka menyalah-nyalahkan. Merasa paling benar sendiri, ya kan? Ikhwafiddin, coba perhatikan. Ketika antum melihat ada orang sholat subuh hanya 1 rakaat, apa yang antum lakukan setelah dia sholat? Apa yang antum lakukan? Atau dia sholat subuh 3 rakaat, pasti sebelah antum. Kita assalamualaikum, nambah lagi dia. Apa yang antum katakan setelah dia salam? Coba. Antum lah kira-kira apa yang antum katakan? Mantap gitu. Begitu. Apa coba? Antum apa? Nah, kan kita katakan, Pak, Bapak salah. Bapak sholatnya 3 rakaat. Nyalahkan gak itu? Hah? Nyalahkan apa enggak? Ya nyalahkan, orang salah ya salahkan. Nasihat itu ditujukan kepada orang yang salah. Hanya kalau orang sentimen, dia katakan menyalah-nyalahkan. Yang enggak sentimen mengatakan nasihat. Itu dia ikhwafiddin. Ketika antum, saya lihat durhaka dengan orang tua antum. Kan saya salahkan antum. Antum tuh salah. Disitulah ada nasihat. Makanya kalau saya sholat subuh 2 rakaat. Bagus sholat saya. Bisa antum saya kasih nasihat? Antum kasih saya nasihat? Ustadz, sholat antum itu Ustadz, saya beri nasihat antum ini Ustadz. Kenapa sholat saya? Bagus sekali sholat saya. Kalau itu bukan nasihat namanya. Nasihat itu ditujukan kepada yang salah. Itulah akhirnya nyalahkan. Coba siapa di antara kita yang gak pernah nyalahkan orang? Itulah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, menyalahkan yang salah. Itulah nasihat namanya. Kemudian perasaan mau benar sendiri. Ikhwafiddin, antum pernah nggak baca fikih? Pendapat imam ini. Yang rojih, kan begitu ya? Yang rojih adalah pendapat ini. Kira-kira penulis kitab yang mengatakan dan pendapat yang paling rojih itu merasa paling benar nggak? Hah? Merasa paling benar gak dia? Lah iya, orang katakan dan pendapat yang paling kuat itulah yang namanya merasa paling benar. Betul memang. Masa antum memilih pendapat yang tak paling benar? Pendapat paling benar itu, tapi aku nggak apa-apa yang salah ini aja. Kan nggak begitu, ikhwafiddin. Ya, nggak begitu. Jadi memang begitu. Hanya masalah ungkapan sentimental terhadap dakwah. Akhirnya yang kalau kita fahami betul apa yang mereka katakan. Menyalah-nyalahkan betul. Tapi bahasanya ungkapan sentimen. Demikian. Tapi yang mengatakan dakwah salafi itu adalah dakwah yang mengkafir-kafirkan. Ikhwafiddin, mana yang sering antum dengar? Ketika orang ahlul bid'ah mengatakan Allah di mana-mana. Terus apa yang dia katakan terhadap orang yang mengatakan Allah di atas arsy? Sering antum dengar mereka katakan, oh kafir, ya kan? Ya kan?
Tapi adakah antum mendengar dari para ustadz kita yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy? Kemudian bagi yang mengatakan Allah di mana-mana kafir, ada nggak? Nggak ada. Mereka yang banyak mengkafir-kafirkan. Kenapa? Kita tahu etikanya dalam mengkafirkan orang, nggak sembarangan. Kecuali orang takfiri, memang iya ikhwatiddin. Orang takfiri ini jenggotnya sama, cingkrangnya sama, cadarnya juga mirip. Inilah yang sering menjadi pengganjal dalam dakwah, dikira sama. Ya, dikira sama. Itu ikhwatiddin. Ada juga samaannya, sama-sama jual madu, sama-sama jual herbal, begitu sama mereka. Sama ikhwatiddin. Nanti kalau nengok kitab fikihnya sama-sama Syekh Albani, tapi akidahnya yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah ya. Assalamualaikum Ustaz, terkait tidak membolehkan mendiamkan saudara muslim selama 3 hari. Bagaimana peristiwa Rasulullah memboikot sahabat Ka'ab bin Malik? Ikhwatiddin, Rasulullah mengatakan la yahjuranna ahadukum akhahu fawqa thalath layalin. Tidak boleh seorang itu memboikot SKT lah kita bilang dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Betul. Itu kalau ada maslahat ikhwatiddin boleh lebih daripada 3 hari. Boleh lebih daripada 3 hari, ini dikatakan tahdzir. Dengan catatan pertimbangannya orang ini bisa tobat. Misalnya ini, saya seorang pemimpin, di sana ada pelaku bid'ah. Saya khawatir ini pelaku bid'ah ini kalau nggak saya boikot, nanti bid'ahnya bertebar. Maka saya boleh katakan, saya tidak akan ngomong dengan dia. Saya boleh katakan, kaum muslimin hati-hati dengan dia. Boleh. Itu kalau saya berpengaruh. Tapi kalau saya tak berpengaruh, saya dan abang saya, istri saya di kampung itu yang tahu dakwah salaf. Selebihnya banyak orang bid'ah. Kemudian saya katakan dengan abang saya, bang, sejak saat ini jangan ngomong lagi dengan masyarakat. Kita tahzir mereka semua. Dia usir lente dari kampung. Kenapa? Karena tidak akan bisa membuat mereka jerah. Kalau ada efek jerah, boleh. Sehingga yang ahlu bid'ah tadi itu punya efek jerah. Dia bisa menghentikan. Kalau kita bertiga mentahzir sekampung, Masya Allah. Apa yang berubah? Kita yang dipijak-pijak orang. Kita yang diusir. Gak ada tujuannya. Syaratnya gak lengkap. Begitu ikhwatiddin. Demikian juga Ka'ab bin Malik. Ya, dia ditahzir oleh Rasulullah. Akhirnya kita lihat gimana? Tobatnya Ka'ab bin Malik, langsung Allah yang menurunkan ayat. Apa ada yang tobat seperti ini? Tobatnya mereka bertiga, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan 3 orang yang enggak perang Tabuk waktu itu. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi ini terasa sempit mereka rasakan. Bahkan Rasulullah katakan kepada istri mereka, kalian pulang ke rumah orang tua kalian. Sampai begitunya ikhwatiddin, hingga menyesalnya sahabat ini luar biasa, tobatnya luar biasa, sampai Allah yang langsung menurunkan ayat menerima taubat mereka. Coba kita lihat gimana efeknya. Bagus efeknya. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, kita nggak cakapan dengan orang, nggak cakapan dengan tangga. Kenapa? Ahli bid'ah. Udah nggak cakapan. Assalamualaikum Pak. Tanya. Dia pun emangnya ente siapa rupanya? Dapur aneh juga tak ada kaitan dengan ente. Oh sana. Begitu ikhwatiddin. Begitu. Nggak ada pengaruh apa-apa. Jangan sok-sok. Pengaruh tidak, perasaan berpengaruh, gak ada pengaruh sama sekali. Itu ikhwatiddin. Ya karena sudah guruh, ya kasihan juga nih para akhwat jauh-jauh rumahnya. Ya saya kira cukupkan. Dari 50 pertanyaan kita jawab hanya 3. Tak apa-apa lah ya. Ya nanti ditanyakan lagi. Demikian ikhwatiddin. Yuk, rupanya ada juga. Antum nggak bilang. Udah nggak apa-apa untuk kali ini. Kita cepat pulang ya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.